Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan serial 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Pada kesempatan ini episode yang ke-9, yaitu kengerian kejadian kiamat. Kengerian kejadian kiamat itu benar-benar menakutkan orang-orang yang beriman, sehingga mentaati Allah benar-benar ketaatannya dan sungguh-sungguh, yaitu dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dan memperbanyak berbuat baik sehingga bisa menghapus dosa-dosanya. Pada episode ini meliputi 1. Gambaran kejadian hari kiamat dalam Al-Quran, namun hanya sebagian. Yang kedua, di antara hikmah mengimani hari kiamat. Gambaran tentang terjadinya hari kiamat dalam Al-Quran, sebagiannya penjelasannya seperti berikut. Di antara gambaran tentang kiamat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas samaa'u unsyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Al-Insyiqaq 1 hingga 5. Wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara. Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat, telah datang, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. An-Nazi'at 34 hingga 36. Wa idza ja'atus sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria,
dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Abasa 33 hingga 42. Begitu dahsyat dan mengerikan yang membuat orang beriman mengimani dan takut akan menyaksikan dan mengalami hal yang demikian, sehingga mereka taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, orang beriman terhapus dosa-dosanya. Ikhwati fiddin arsadakumullah, demikian tadi sebagian gambaran kejadian hari kiamat dalam Al-Quran yang seperti langit terbelah, bumi diratakan, kejadian yang sangat dahsyat, suara yang memekakkan, manusia lupa akan sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Dengan kengerian-kengerian berikut ini menjadikan orang-orang yang beriman benar-benar takut kepada kekuasaan Allah sehingga mampu menghapus dosa-dosanya. Selanjutnya tentang sebagian hikmah mengimani hari kiamat, penjelasannya seperti berikut. Di antara hikmah mengimani hari kiamat: 1. Tidak menyamai pola hidup orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghrurannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ali Imran 196 hingga 197. 2. Senantiasa berusaha meningkatkan takwa dan beramal soleh. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 223. 3. Senantiasa berperilaku baik dan benar. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'ah wa lahum yunsarun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Al-Baqarah 123. 4. Selalu siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat 15. 5. Tidak bersikap bakhil.
wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sadutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 180. 6. Benar-benar mampu bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 hingga 156. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi episode yang ke-9 tentang kengerian kejadian hari kiamat, yang mana tidak bisa kita ungkapkan dengan yang sebenarnya, karena tentang akhirat la aina ra'at wala uduna sami'at wala takhturu ala qalbil bashar. Tentang akhirat itu tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa mendengar secara yang sebenar-benarnya, dan tidak bisa terlintas dalam pikiran atau hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menjalankan amal-amal yang menunjukkan taat kepadanya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.